karena Cuplikan PowerPoint episode kali ini. bahwa dalam situasi hari ini dengan pendekatan militeristik yang digunakan dalam berbagai program-program katakanlah MBG, kemudian juga proyek strategis nasional gitu ya, itu kemudian juga menyerang gitu ya hak setiap warga negara untuk melakukan protes gitu. Jadi kalau protes dapat intimidasi, dapat ancaman, dapat hate speech dari buzzer gitu nggak sih? Terus jalan kita siap-siap untuk barisan aksi itu. Jadi kita itu sebenarnya udah dipepet dari mulai dukuh atas. Kalau kita itu mau dinaikkan bis gitu, di titik kumpul. Di titik kumpul. Emang kita mau wisata ke Monas, nggak perlu juga wisata ke Monas. Ini mau aksi Bu gitu ya. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Kali ini tentu saja aku gak sendirian, biasanya bintang tamu cuma satu. Hari ini spesial banget, sudah ada Kak Ika dan Kak Ren dari Aliansi Perempuan Indonesia. Halo. Halo. Mungkin mau menyapa Sobat Puan di rumah. Halo Sobat Puan. Halo Sobat Puan. Salam kenal. Salam kenal, saya Ika. Saya Ren. Oke. Mi seneng banget hari ini, mungkin Sobat Puan di rumah juga dari kemarin tuh kalau ngelihat sosmed udah warawiri banyak banget pemberitaan aksi perempuan di Bundaran HI. Wih, Bener. Ini tuh kemarin viral abis ya. Karena kita diteror. Ini nih yang paling depan nih. Paling depan. Makanya nih Power Puan langsung kayak wah ini keren banget nih, Api udah viral di mana-mana ya. Sebelum ini mungkin kan punya red card dan naik, kita buru-buru langsung undang. Sebelum ada warawiri di podcast lain gitu. Jadi hari ini Power Puan mengundang teman-teman dari API untuk membahas bersama nih kemarin itu aksi yang sangat viral di Bundaran HI pakai daster, bener nggak? Iya betul. Oke. Pakai daster. Ada yang bawa-bawa alat-alat dapur. Wah itu keren banget. Panci, telenan. Aku bawa telenan sih, kamu bawa apa? Bawa panci yang biasanya buat masak Indomie itu, kopi dan Indomie itu. Wah iya, Panci itu kecil. keren banget. Seru banget ya, seru ya. Makanya sampai viral banget gitu. Tapi mungkin Sobat Puan di rumah ini, tapi Kak mungkin ada yang belum tahu nih sebenarnya API itu apa sih? Siapa nih yang mau jelasin? Itu pertanyaan yang susah-susah gampang dijawabnya ya. Iya, sebenarnya nggak susah sih karena secara sederhananya kalau API ini kan singkatan ya, yang merupakan kependekan dari Aliansi Perempuan Indonesia gitu. Jadi dia adalah sebuah kumpulan dari berbagai organisasi perempuan. Setidaknya kalau sekarang tuh ada 93 organisasi. Dan nggak cuma ada di Jakarta, tapi juga ada di beberapa wilayah yang lain gitu. Nah, dan organisasinya pun macam-macam ya, beragam gitu. Organisasi perempuan tentu saja, tapi juga ada organisasi kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan LGBTIQ, kawan-kawan serikat, kawan-kawan buruh perempuan, kemudian juga kawan-kawan dari organisasi lingkungan dan organisasi HAM, itu kawan-kawan mahasiswa ya, ada juga di dalam Aliansi Perempuan Indonesia. Wow, keren banget. Jadi ini adalah sebuah aliansi besar ya, tingkatnya nasional nih kalau kita bisa bilang ya. Bisa dibilang begitu, ya nggak Ren? Iya. Sangat penting. Nah, tapi kalau misalnya personal gitu ada yang bisa ikut nggak ke dalam aliansi ini atau harus organisasi? In prinsip bisa ya. Bisa. Karena ada juga yang individual menjadi anggotanya. Selama ini kan kayak aliansi lepas begitu, secara organisasi ataupun secara individual bisa jadi gabung di aksi, maksudnya gabung di aliansi API gitu. Ada strukturnya? Kayaknya Belum, enggak ya. nanti kita pikirkan ke depannya ya, karena berat ya. Iya, karena begini, menurut aku yang paling penting kita lihat dari API itu adalah semangatnya, gitu. Semangatnya, spiritnya. Kemudian juga kolektivitasnya gitu ya, karena semua hal kita bicarakan secara bersama-sama, kemudian juga kita bersama-sama untuk membangun ruang yang partisipatif gitu di API. Jadi setiap orang tuh suaranya berharga gitu kalau di API, dan itu kayaknya yang membuat API ini lebih banyak dikenal. Iya, lebih banyak dikenal, dan kemudian juga
responsif gitu ya Iya. menyikapi berbagai kebijakan atau juga situasi gitu yang merugikan perempuan gitu. Jadi berangkat bener-bener dari rasa kesel, marah gitu ya, gelisah terhadap berbagai situasi saat ini yang sama sekali nggak memperhatikan nasib perempuan gitu. Iya, sih. iya. Jadi semangat kolektivitas itu kayaknya yang Iya, butuh dimuncul butuh ditekankan gitu ya Iya, untuk iya. bicara tentang siapa sih Aliansi Perempuan Indonesia itu gitu. Tapi kalau ngomongin soal API ini, apakah sebetulnya kegiatannya API ini hanya aksi kah gitu, atau sebenarnya udah ada nih aktivitas-aktivitas lainnya, kegiatan lainnya selain turun ke jalan kemarin gitu. Wah, acara kita yang kemarin waktu peringatan Hari Perempuan Internasional tuh Women's itu Day kayaknya gongnya api ya kemarin ya. Iya. Karena kita bikin panggung perempuan bersatu yang Di itu depan DPR atau di depan Taman DPR? Ismail Marzuki. Di tim di Taman Taman Ismail Iya. Marzuki. Iya. Kita mau bilang kayaknya tuh itu berangkat dari ini ya, bahwa selain aksi tentu saja Iya, gitu ya, aksi penting banget gitu. Tapi kemudian kita juga berpikir diskusi gitu, gimana sih caranya agar kita juga bisa lebih menguatkan konsolidasi gerakan perempuan, Iya. gitu, untuk membicarakan bagaimana agar kekuatan kita sebagai gerakan perempuan ini terus menguat gitu. Nah makanya kemarin ada ide untuk bikin panggung perempuan bersatu gitu, dan nggak disangka-sangka gitu ternyata banyak banget yang datang, hampir 1.000 perempuan Wow. datang di panggung perempuan Iya, bersatu itu iya. ya. Acaranya kan banget jadi ini banget, masif banget kan Iya. gitu kan. Apalagi kemarin juga nih yang aksi ini gitu. Wah, itu udah langsung viral deh, ibu-ibu pakai daster gitu kan, perempuan mau yang muda, yang tua semuanya pada turun ke jalan. Nah, tapi mungkin aku mau tanya juga ya, mungkin ke Karen, ke Kak Ika gitu. Dari sudut pandang API ini sebenarnya kenapa sih perempuan itu harus turun ke jalan? Apa pentingnya Duren gitu? dulu nih Apakah kayaknya itu yang jawab. penting nih untuk perempuan tuh ikut serta nih turun ke jalan untuk aksi gitu kayak kemarin? sebetulnya kalau saya kenalan dulu ya. Iya. Nama lengkap apa panggilan? Kan ada nama panggung. Nama panggung juga boleh. Perkenalkan Sobat Puan, saya Wiwin Warsiating, nama lengkapnya. Panggilan artis atau panggungnya itu Ren. Saya purna migran, Kak, dan penyintas kekerasan. Jadi saya jadi migran itu ada 17 tahun. Berangkat dari mengapa penting turun ke jalan, itu saya belajar berorganisasi itu dari semenjak di luar negeri. Iya. Setelah fight for your justice lah ya kayak gitu. Itu belajar. Saya merasa, oh ternyata saya dieksploitasi begitu. Oh saya ternyata mengalami overcharging atau Iya. biaya penempatan atau mengalami penahanan dokumen. Oh ternyata itu hukum perburuan di luar negeri itu begini, begitu contohnya ya itu. Dan dari situ itu timbul feel saya itu saya merasa kok saya ternyata dibodohin, saya harus bagaimana, dengan itu saya belajar. Bagaimana belajar karena penting untuk, pertamanya saya dulu takut, wah nanti kalau ditangkap polisi gimana nih gitu di luar negeri. Tapi ternyata bayangannya tidak seburuk seperti aksi-aksi yang kemarin ya, waktu dulu aksi itu. Jadi dari situ belajar turun karena merasa saya sebagai perempuan rasanya kok agak merasa berdosa terhadap diri sendiri ketika kamu tidak turun ke jalan begitu. Karena yang namanya aksi itu sebetulnya bukan hanya turun ke jalan, bisa melakukan lewat puisi, forum dan sebagainya. Jadi menurut saya untuk turun ke jalan itu satu kesadaran diri. Yang kedua itu kita merasakan dampak terhadap perempuan itu kita rasakan. Kalau di Indonesia mengapa saya turun ke jalan? Satu, saya merasakan harga kebutuhan pokok itu naik gitu kan. Terus ada yang cerita, misalkan nih nasi padang yang biasanya satu paket 13.000 menjadi 17 sampai 18.000. Ya, Softtek yang biasanya saya beli itu di bawah ada 30, kemarin saya beli mahal gitu. Ini apa begitu? Sedangkan gaji tunjangan kita itu tidak naik gitu kan. Betul. Ini dampaknya sangat banget terhadap perempuan. Untung saya masih single. That is the reason ya, single dan tidak mempunyai beban
anak, keluarga, paling orang tua itu pun jika kita pikirkan bersama. Tapi bayangkan bagi orang-orang yang sudah menikah, mempunyai keluarga, hasil penghidupannya tidak pasti, mereka harus bagaimana gitu. Mungkin Kak Ika juga bisa nambahin gitu Kak. Yang single juga menderita. Iya, menderita. Hari ini Sospek aja enggak Single tapi punya tanggungan anak bulu juga menderita. Nggak punya masa depan. Kita juga nggak bisa bercita-cita Yang lebih beli rumah mengenas. atau beli apa namanya punya jaminan untuk Iya, kehidupan yang betul. lebih baik ya Iya. ke depan. Jadi kayak bekerja hari ini ya untuk hidup hari ini. Betul gitu. sekali. Itu Nah, juga yang banyak dialami ya. yang lebih parah lagi itu ketika saya kan memang nggak bisa naik motor ya, karena ketraumaan tersendiri lah, nggak takut belajar. Dan saya tidak minum bensin tentunya. Tapi saya kena dampak karena Grab naik. Betul. Gitu kan Kak. Itu jadi Iya. itu yang membuat oh my gosh, ini apa gitu kan. Tidak pakai dolar, Tidak tapi pakai ya dolar tapi tetap terdampak. Merasakan dampak kenaikan harga ya. Saya mungkin nambahin sedikit. Kenapa waktu kenaikan harga BBM, saya inget banget itu Kak Ika dulu ya, Kak Dede. Di luar negeri, kita turut aksi mobilisasi teman-teman migran itu bahkan hampir ratusan itu. Kita aksi di depan konsulat Indonesia yang ada di Hong Kong. Karena dampak kenaikan BBM dan harga kebutuhan pokok itu terdampak sekali oleh pekerja migran yang ada di luar negeri. Contohnya nih, biasanya saya cuma kirim misalkan 500.000 Hong Kong dolar, 500 Hong Kong dolar atau 600. Tapi nggak cukup karena kebutuhan naik gitu. Itu dan gaji kita tidak naik. tidak naik. Jadi jangan salah, kita orang desa itu nggak pakai dolar, tapi dampaknya masih tetap Semuanya ya. berdampak Iya. begitu Kak. Betul, Mungkin betul. Kak Ika ada tambahan? Iya, benar banget apa yang disampaikan Ren tadi ya. Dan kenapa kita aksi turun ke jalan karena hak untuk protes itu juga harus terus dipertahankan gitu. Dan satu tagline-nya API ini adalah protes adalah hak. Iya. Itu tagline API banget gitu ya. Baju api Itu kebanggaan Iya, kita betul. gitu, kebanggaan kita bersama karena kita melihat bahwa dalam situasi hari ini dengan pendekatan militeristik yang digunakan dalam berbagai program-program katakanlah MBG, kemudian juga proyek strategis nasional gitu ya, itu kemudian juga menyerang gitu ya hak setiap warga negara untuk melakukan protes gitu. Jadi kalau protes dapat intimidasi, dapat ancaman, dapat hate speech dari buzzer gitu nggak sih? Banget. Banyak juga ya aksi-aksi kita kemarin kemudian juga mendapatkan ujaran-ujaran kebencian gitu dari para buzzer di sosial media. Dan kita melihat ada serangan gitu terhadap hak untuk protes gitu. Makanya kemudian API ini getol banget turun ke jalan, aksi turun ke jalan karena salah satunya itu membuka ruang partisipasi langsung gitu. Iya, betul, Bayangkan betul. gimana sih caranya kita ngomong sama pemerintah gitu biar didengerin gitu kan. Dengan situasi kondisi hari ini gitu yang membuat kehidupan perempuan tuh sulit banget gitu. Jadi kita pengen ngomong langsung gitu dengan pemerintah menyuarakannya, ya itulah kenapa kemudian kita aksi gitu. karena Turun tadi ke jalan. Aksi ini kan juga bagian dari salah satu cara untuk protes dan itu tadi ya secara langsung gitu kan, makanya ini semangatnya wah keren banget. Ini memang API ini nggak cuma Aliansi Perempuan Indonesia tapi API. Ya apinya biru, beneran yang apa kayak apinya membara gitu ya. Bener. Nah, jadi tadi Kak Ika udah ini juga nih udah membahas, udah nge-spill gitu ya program-program pemerintah. Ini emang kemarin itu kalau yang disorot banget di sosmed gitu kan terkait makan bergizi gratis atau MBG nih. Kalau kita posternya makan beracun gratis. Beracun gratis. gratis ya. Itu kayak menyuarakan di poster-poster yang viral kemarin ya, itu salah satu Ini ya keresahan, untuk keresahannya ekspresi gitu ya. kemarahan sebetulnya. Tapi sebetulnya apa nih kaitannya? Apakah ini sebagai tuntutan utama gitu ya dalam kemarin aksi? Lalu apa sih sebetulnya kaitannya secara langsung nih terkait program MBG ini kalau dari sudut pandangnya perempuan atau API ini seperti apa? Iya. Oke, nanti tambahin ya. Oke. Kalau ini ya, sebetulnya sorry to say, MBG ini kan dikuasai oleh orang-orang yang misalkan Polri ada. Saya langsung sebut aja ya, karena memang itu udah terviral gitu.
TNI, Polri, bahkan anggota DPR, DPRD yang di daerah itu semuanya punya dapur begitu. Nah, ini betul. persoalannya, ini dapur ini untuk siapa begitu? Apakah benar-benar untuk kecerdasan anak atau memang untuk bisnis gitu? Karena kalau memang untuk kecerdasan anak, saya rasa Bapak Presiden Prabowo yang terhormat itu bisa satu memberikan sekolah gratis, SD sampai kuliah itu ditanggung negara, memberikan pekerjaan kepada orang tua sehingga orang tuanya itu bisa mengurusin anaknya, memberikan gizi ke anaknya itu dari orang tua, jadi karena orang tua lebih pintar dan lebih bisa memberikan mana yang bergizi, mana yang tidak begitu. Dan saya sedih banget dan miris, nyesek kalau saya itu scrolling di Instagram itu bagaimana kondisi kehidupan anak-anak sekolah yang sampai menyeberang harus menyeberang sungai, laut, berjalan berkilo-kilometer itu tanpa menggunakan alas kaki. Saya sebagai perempuan yang sangat mencintai Indonesia itu sangat miris sekali gitu. Dan MBG ini menghambur-hamburkan dana di tengah efisiensi anggaran, tapi tidak melihat ke sana begitu. Bagaimana ketika MBG ini tidak adil begitu loh dengan guru-guru honorer yang itu hanya digaji 150, 200, bahkan 300, yang itu berjalan kaki, apalagi melihat fasilitas yang akan diberikan MBG itu kayak motor listrik, kaos kaki harga 100.000 dan tunjangan-tunjangan yang itu kayaknya tuh no sense gitu loh, Nggak masuk akal. Itu sebagai perempuan ya, sobat puan, maaf ya agak emosi gitu. Api dari api. Apinya ini udah mulai menyulut menyala ini. Itu saya sebagai perempuan single, saya merasa sakit hati, sedih, sakit hati, marah. Udah tambahin api. Tambahin api. Biar agak reda dikit, Karen langsung ngelempar ya ke Kaika gitu. Ya, melanjutkan apa yang tadi disampaikan Ren ya. Jadi aksi kita kemarin itu ada 3 memang fokusnya. Gitu. Soal turunkan harga, ciptakan lapangan kerja, hentikan MBG. Jadi fokus di situ gitu ya. Makanya semua poster, kemudian juga spanduk, banner, termasuk juga orasi-orasi kawan-kawan kemarin tuh kita berfokus di situ karena kita menilai 3 hal ini tuh darurat banget. Gitu. 3 hal ini tuh mencekik gitu kehidupan perempuan dan rakyat miskin sekarang gitu. Dan kenapa MBG gitu ya, karena MBG ini adalah program yang dia tuh menghancurkan agensi dan keberdayaan perempuan tentang pengetahuan pangan lokal gitu, tentang pengetahuan pangan yang bergizi dan menyehatkan gitu. MBG ini kan dikelola secara sentralis ya, pokoknya semuanya dari atas gitu. Kemudian pendekatannya juga militeristik gitu ya, betul. Yang pengelolanya itu mayoritasnya juga punya background sebagai purnawirawan gitu ya, orang-orang militer gitu, anggota dewan juga gitu, banyak anggota dewan juga berkepentingan terhadap program ini. Jadi itu ini kayak apa ya? Bahasanya tuh bancaan keroyokan gitu ya. Keroyokan. Yang semuanya itu dalam hal keahlian soal gizi juga nggak ada gitu ya, karena banyak situasi di mana kemudian program ini justru makanannya beracun gitu. Kemudian juga pendekatannya yang sangat militeristik itu tadi gitu. Jadi ketika kita mencerminkannya dengan perempuan gitu ya, ini sama sekali menghilangkan. Tidak kayak dikiranya tuh perempuan tuh sama sekali nggak punya pengetahuan tentang makanan yang bergizi dan menyehatkan gitu. Padahal banyak sekali pangan-pangan lokal itu yang dipertahankan gitu ya. Kemudian juga para ibu ini juga banyak yang protes sebenarnya, banyak yang resah sebenarnya terhadap program MBG ini, karena justru itu juga menambah beban kehidupan perempuan. Betul. Justru gitu dengan adanya program MBG ini. Makanya itu sih kalau dari API ya, kenapa kita sebagai Aliansi Perempuan Indonesia itu sangat berkepentingan untuk
menyuarakan gitu penghentian program MBG ini bukan disempurnakan ya, Bukan dievaluasi bukan lagi ya. dievaluasi, tapi harus dihentikan dulu. Dihentikan dulu. Untuk bisa mengevaluasi kan dia harus berhenti dulu. Nggak boleh jalan dulu Iya, gitu. Nggak boleh kan ya. jalan dulu karena Sistemnya udah karena hancur. iya sistemnya tuh busuk gitu di dalam udah. pengelolaannya itu Betul. sendiri gitu. Iya, tidak transparan. Iya. udah ini. Dan dia menggelontorkan uang yang sangat banyak sampai memotong anggaran pendidikan itu sendiri gitu. Jadi Iya, betul. kalau bicara soal lapangan pekerjaan seperti apa gitu, lapangan pekerjaan yang mana? yang nggak boleh juga orang bersuara terkait dengan pengelolaan yang buruk kan Iya. gitu. Lapangan pekerjaan yang tidak demokratis, lapangan pekerjaan yang nggak layak, lapangan pekerjaan yang justru kemudian memotong sebagian besar anggaran pendidikan dan meminggirkan kesejahteraan para guru itu sendiri gitu. Jadi banyak apa namanya kerusakannya gitu ya di dalam program MBG ini, dan ini sangat syarat dengan kepentingan politik gitu ya. Jadi itulah kenapa kemudian salah satu tuntutan utama kita di aksi kemarin itu adalah hentikan MBG. Iya, Gitu. itu jadi perhatian utama belah begitu Iya, ya kita bisa bilang, karena kemarin tuh kayaknya banyak banget nih, selain poster juga ada aksi-aksi apa namanya tempat makan Iya. MBG Kita juga gitu untuk kan. saking keselnya ya, saking Iya, iya. saking keselnya, saking marahnya karena nggak pernah didengerin Iya, gitu loh suara iya, masyarakat. Sebetulnya itu juga buat simbol juga ketika kita bawa panci sealat-alat dapur itu menandakan bahwa ini perempuan udah resah ketika mau masak tidak ada bahan yang bisa dimasak. Kalaupun ada itu harganya mahal kan itu. Jadi kenapa kita sampai bawa alat-alat dapur untuk aksi tersebut. Gitu. Iya, tadi juga sih sebenarnya menyambung tadi ya, kayak bahwa agensi perempuan juga dihilangkan, bahkan dibunuh saja begitu ya, udah ditiadakan saja agensi perempuan terhadap pengetahuan pangannya begitu kan. Yang katanya tuh MBG ini kan tujuannya katanya untuk mempermudah ibu, karena nggak perlu memasak, nggak perlu Banyak yang bawa terbuang juga bekal, makanan-makanan iya. itu Makanan-makanan itu ya. di MBG itu terbuang, tidak pokoknya membuang anggaran banget. Iya. MBG. Seru banget Sobat Puan. Jadi itu tadi sebetulnya obrolan-obrolan ini tuh terkait kemarin aksi gitu ya, aksi api yang begitu viral sekali dan sangat kreatif, di mana sebetulnya orang-orang kan juga udah bilang ya, wah ini ibu-ibu perempuan-perempuan udah turun, berarti ini emang udah darurat banget nih Udah gitu kan, darurat, udah darurat iya, banget iya, karena kita udah sampai turun ke jalan gitu. Nah, mungkin aku mau balik ke organisasi aliansi API lagi nih. Pengalamannya mungkin kemarin Kak Ren dan juga Kak Ika mengorganisir aksi sebesar itu tuh seperti apa pengalamannya kemarin? Susah nggak sih gitu? Itu kerja keras banyak orang ya, teman-teman yang ada di Aliansi Perempuan Indonesia, teman-teman para pimpinan organisasi ini gitu yang menghidupkan API itu kerja keras banyak banget dan Fast yang respon lah ya intinya. iya dan yang menurut aku menjadi kunci keberhasilan aksi kemarin itu adalah kolektivitasnya gitu. Karena sebenarnya ketika sebenarnya persiapannya tuh nggak panjang ya. Dari kita konsolidasi lewat Zoom. Konsolidasi kita konsolidasinya tuh kadang online, kemudian Kadang juga ada offline gitu. kayak gitu. Kemudian juga kita sempat biar kita nggak disusah-susahin ya udah kirim surat pemberitahuan, bukan surat Iya. perizinan ya. Iya, Tapi kita tidak surat meminta izin. Kita tidak meminta izin, Oke. tapi kita melakukan pemberitahuan Iya, gitu ke Polda, Polda. gitu. Kemudian juga dengan banyak sekali teknis perlengkapan aksi dan segala macam. Jadi ini merupakan kerja keras banget buat teman-teman yang menggerakkan Aliansi Perempuan Indonesia gitu ya. Dan karena semangat kolektivitasnya tinggi gitu ya, makanya dalam persiapan yang cepat itu ya bisa jadi aksinya, dan itu kemudian memicu respon yang positif ya dari publik, karena banyak sekali teman-teman yang datang ya. Iya, dan itu bukan dari jaringan gitu Bukan. kan. Iya. Ada yang secara individual juga datang, tapi Iya, kita meyakinkan. ada yang viral itu ibu-ibu yang bilang sama anaknya kalau dia mau aksi, ya nggak sih itu keren banget sih, sampai sampai dia bisa membangun ruang gitu ya setiap orang untuk menyuarakan keresahannya gitu dalam aksi perempuan kemarin. Tadi Kak Ika mention soal kolektif gitu ya, mungkin ini sebetulnya karena semua orang udah
capek banget gitu ya. Iya. Jadi rasanya segala sesuatu yang itu tuh ternyata dirasakan oleh banyak orang gitu loh, relevan gitu loh, semua orang tuh ngerasain, jadi makanya semua orang tuh semangat untuk turun juga gitu mungkin ya Kak ya. Iya, dan juga rasa saling percaya sih menurut aku. Gimana kita ngebangun ruang di API ini bebas berekspresi dan juga saling percaya saling gitu ya. saling melindungi, saling percaya dan saling menghargai satu sama lain gitu. Iya, sumber dayanya juga dari kita sendiri. Misalnya kayak kemarin tuh kita mau aksi, kita buka kolekan, iuran gitu ya. Jadi dan iuran pun kita tidak menekankan harus berapa, organisasi harus berapa, tidak. Seikhlas mampu organisasi masing-masing. Bagi yang tidak mampu untuk menyumbang juga nggak masalah gitu kan. Gitu, bawa poster sendiri, bawa perlengkapan aksi sendiri, kayak gitu-gitu. Jadi ruang itu kayaknya yang ngebuat gimana keresahan kita yang udah memuncak ini gitu ya, kemudian bisa terwujud dalam sebuah aksi kolektif perempuan gitu. Gila. Keren banget. Dan berhasil nembus ke Bundaran HI ya. Itu catatannya. Keren banget kemarin. Dan berhasil nembus ke Bundaran HI akibat dari kengototan kawan-kawan yang ada di depan. Tunggu dulu, ini aku juga akan mention ini Sobat Puan. Mungkin Sobat Puan juga kemarin lihat videonya yang sangat viral itu, karena kemarin aksi itu viral juga karena banyak ditahan sama aparat di sana ya. Tapi Kak Ika tadi udah mention juga kalau misalnya sudah ada surat pemberitahuan ya. Sudah ada juga bahwa memang aksi itu harus izin nggak sih? Enggak. Cuman ngasih tahu doang ya. Ngasih tahu kan bersuara itu kan hak secara demokratis. Jadi kita kamu mau pemerintah misalkan aparat mau memberikan izin atau tidak ya itu urusanmu. Yang penting kita sudah memberitahukan ya kalau kita ada kegiatan aksi dan itu hak kita untuk bersuara. Begitu. Tapi kemarin aku lihat videonya kayaknya ada yang ditahan nih paling depan ya. Bukan ditahan. Sebetulnya saya itu sudah merasa aneh ya. Ya mungkin Sobat Puan bagi yang melihat atau ini sebetulnya saya itu sudah dipepet sama Ibu Polwan yang cantik dan baik hati, tapi saya tidak tahu namanya, itu tidak penting juga gitu. Mbak, ini aksinya mau sampai mana gitu, jalan di mana gitu. Oh, kita mau jalan Bu. Oh, kita sudah siapkan bis. Siapa bilang yang kita mau naik bis gitu? Enggak, biar lebih wisata kali gitu. Ya. Biar kita enak, enggak Bu. Kita itu dari sini mau ke arah Monas, kita mau jalan. Kita tidak bilang dari awal itu kita mau naik bis, kita tidak mau. Terus saya langsung koordinasi sama teman-teman tim keamanan, memberitahukan kondisi, pokoknya terus jalan, kita siap-siap untuk barisan aksi itu. Jadi kita itu sebenarnya udah dipepet dari mulai dukuh atas. Kalau kita itu mau dinaikkan bis itu di titik kumpul. Emang kita mau wisata ke Monas, nggak perlu juga wisata ke Monas. Ini mau aksi Bu gitu ya, bukan jadi mau karya wisata. Ini seumur saya pulang jadi migran 2017 dulu masih bisa kan di depan Monas, di depan ini masih ini kok lama kelamaan nyampe Bundaran HI aja dipersulit begitu loh. Ini apakah benar-benar kita dibungkam, nggak boleh bersuara? Lah kok malah mau dinaikkan bis, apa mau diajak wisatawan ke Monas begitu? Diajak ke apa mungkin mau dibawa ke gedung putih gitu ya, di depan itu yang ada Prabowo sama Bapak Presiden dan wakilnya gitu, saya nggak tahu gitu. Yang pasti itu menolak. Dari situlah itu udah kok ini feeling saya kok nggak enak gitu. Semakin ini terus kita tetap jalan gitu. Nah sampai di tikungan yang hampir mendekati Bawaslu itu sampai kita di Grand Indonesia, Plaza Indonesia itu kita itu di ini Bu, ini bukannya ini bisa lurus, kita nggak akan ke tengah gitu kita. Terus itu lama sekali kita berkoordinasi sama teman-teman yang tim keamanan panitia. Kita itu mau jalan Bu, kok malah di ini nanti kalau kita lewat jalan sini kita tembusnya mana? Karena ada yang itu tim keamanan Kak Eca udah oke, ini nanti ke Monas, berarti udahlah kita udah berkesepakatan teman-teman yang di API kalau kita jalan kita ngikutin tuh, ternyata jauh
Dan itu kita dibuat macet itu, masuk ke gang, masuk ini, udah deh, udah kecapean teman-teman, tapi yang bagus yang kemarin saat yang tidak disengaja itu, ada ibu-ibu yang jualan di toko-toko itu melihat kita, memvideo kita, karena sampai ada yang tanya, Bu, harga nasi Padang mahal nggak, naik nggak? Iya naik. Ya, gitu. waktu Jadi masuk waktu ke rumah masuk ke iya, rumah iya, itu warga. kita nanya di situ, terus sampai kita ada taksi yang mau lewat itu, tetap kita nggak mau ini waktu di gang kecil itu sampai tembus apa yang mau arah ke HI atau mana ya itu. Terus gini, Bu, Ibu, ini masa aksi sama polisinya kok banyak polisinya, Bu? Saya bilang gitu. Demi keamanan, Mbak, udah pokoknya saya akan mengawal sampai, udah nggak usah dikawal, kita nggak akan anarkis, saya sampai bilang begitu kan gitu. Gimana kalau saya sampai, gimana kalau Ibu pulang saja, saya bilang gitu, Ibu yang ini. Gimana kalau Mbaknya pulang sama saya, bilang gitu. Lah, ya enggak lah Bu, saya mau nuntut sampai BBM sama kebutuhan pokok turun, saya bilang begitu. Jadi memang sempat ini ricuh waktu udah dimasukkan di gang, itu seharusnya kalau sudah nyampe gang, itu kita udah nyampe di Plaza Indonesia, itu kita lurus itu sudah menuju patung Bundaran HI ya, Monas, udah nyampe deket gitu. Itu kita nggak boleh, kita mau dibelokkan lagi itu, mau dibelokkan lagi ke sana, enggak, lewat sini aja aman, enggak, kita pengen ke sana. Akhirnya kita udah dihadang sama polwan, sama polisi itu banyak, itu digini sampai, terus akhirnya kita nyebar aja gitu. Jadi semuanya pada nyebar surut gitu, langsung itu. Jadi pelosnya kalah sampai yang yang dari ada beberapa kawan-kawan yang di depan itu memang langsung ini lari ke sana. Jadi teman-teman meneronjol, bahkan ada ada yang jatuh kemarin karena kita udah capek gitu loh. Kita udah ngikutin arahan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Kita tidak mau anarkis. Kita aksi itu cuman membawa alat-alat dapur, nggak ada pisau, nggak ada senjata tajam, nggak ada ini, dan nggak ada pistol apalagi Kak. Itu jadi teman-teman udah marah kemarin, makanya sampai gontok-gontokan, ada yang hampir terjatuh karena di situ ada motor polisi yang itu dihadang di situ, hampir kita robohin itu. Itu untuk terus akhirnya kita setelah kita nekat itu berhasil menerobos itu, kita bisa di depan yang waktu kita makan sini itu di mana itu? Iya, di Bawaslu itu. Di Bawaslu itu kita berhasil nyampe Bawaslu. Seharusnya kita nggak bisa lewat situ karena mau diputerin lagi ke sana tuh, jauh lagi. Karena kita neronjol, memaksa, akhirnya kita berhasil di situ, kita istirahat gitu. Mungkin ada tambahan dirimu udah di sana itu. Udah. Udah. Luar biasa ya ini. Tapi poinnya adalah kenapa harus ngotot di Bundaran HI ya. Sebenarnya kita udah membaca gitu, karena kan aksi teman-teman BEM sebelumnya itu juga nggak boleh di Bundaran HI gitu kan. Itu kan dilarang kan. Iya, dan memang sudah lama sekali setahu aku juga Bundaran HI itu kayak disterilkan gitu ya. Kecuali kalau itu misalnya kayak Car Free Day, pas May Day kemarin kita bisa lewat tuh di Bundaran HI pas aksi api. Cuman dalam hari-hari biasa kayaknya dia tuh disterilkan. Tapi kita ngotot gitu, dan memang dalam persiapan pun kita udah membaca ya. Kalau misalnya sampai nggak boleh gitu ya, maka kita akan stay di situ gitu. Dan pada saat kejadian kemarin kan akhirnya sempat hasil dari negosiasi diarahkan apa segala macam, tapi kemudian kita terus melihat celah bagaimana agar kita bisa di HI, karena HI itu adalah bundarannya rakyat, gitu. Itu pesan yang mau kita sampaikan gitu. Bagaimana kemudian aksi-aksi dulu ya 98 gitu, suara Ibu Peduli, kemudian juga aksi-aksi rakyat itu juga memenuhi Bundaran HI gitu. Jadi dia adalah titik yang bersejarah gitu untuk pergerakan rakyat, untuk pergerakan dalam menyuarakan gitu, menyuarakan soal protes yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Jadi itu sih kenapa kenapa Bundaran HI itu penting gitu. Simbol lah ya. Simbol. Makanya
salut banget sama kawan-kawan kemarin yang Kemarin berhasil, gitu iya. menembus yang berada di depan gitu ya untuk bisa menembus barikade polisi gitu yang Iya. menghadang aksinya. Oke. Apri. Iya itu Keren. tadi ya alasannya kenapa Bundaran HI. Nah aku sebenarnya ini juga sih beberapa kali tuh banyak sekali juga yang bertanya ya misalnya ya orang-orang yang mungkin tidak pernah aksi nih kak nih kan banyak ya atau mereka yang bekerja di kantoran gitu ya di mungkin daerah Bundaran HI, Tamrin sekitaran situ Sudirman gitu ya. Mereka kan banyak sekali di sosmed pun banyak sekali yang mengeluh. Betul. Macet. Ngapain sih demo? Ini tuh pertanyaan klasik yang mungkin pasti udah sering banget didengar gitu kan sama Iya. teman-teman yang biasa turun ke jalan dan aksi gitu. Kenapa sih harus aksi? Itu kan bikin macet. Aduh, ada yang aksi lagi nih, jalanan udah cepet-cepet deh pulang nanti karena ada aksi gitu. Nah, Iya. mungkin boleh nih mungkin sobat puan di rumah juga ada yang masih belum paham gitu kan, mengapa kita harus turun ke jalan, mengapa aksi itu penting gitu kan, kenapa harus sampai bikin macet, apalagi Bundaran HI yang tadinya tuh harus steril gitu. Mungkin bisa disampaikan nih sama Kak Ika atau Karen, silakan kenapa sih gitu. Aksi Iya. di jalan itu penting sekali Iya. dilakukan. Karena tidak ada perubahan yang tidak dimulai gitu ya atau tidak dengan aksi turun ke jalan gitu, nggak ada perubahan tentang perbaikan nasib rakyat ya, Iya. perbaikan nasib perempuan gitu kalau tidak dengan aksi turun ke jalan gitu. Itu bisa dicek bahwa benar kita juga melakukan advokasi atau Iya. kita menemui wakil-wakil rakyat gitu ya di DPR, audiensi Iya. itu iya, dan itu juga penting gitu ya. Tapi kalau nggak ada aksi itu sulit banget menembus politik gitu ya, yang itu tuh kayak menjadikan suara rakyat nih kayak aspirasi aja gitu, tapi tidak benar-benar digunakan sebagai penentu atau dasar pengambilan keputusan gitu ya, yang mempengaruhi orang banyak gitu. Jadi kita berhadapan dengan situasi politik yang kayak gitu. Makanya ruang-ruang partisipasi langsung seperti aksi turun ke jalan, dan utamanya adalah aksi turun ke jalan ini menjadi penting banget gitu. Iya. Gitu sih kalau Itu. Iya. dari aku. Dari Karen mungkin ada nggak pandangan lain gitu? Sebetulnya banyak ya, karena selain saya punya teman-teman di dalam organisasi, saya juga banyak tuh teman-teman yang di komunitas juga gitu. Mereka tidak tahu siapa saya. Ada yang sudah scrolling IG dan sebagainya. Biasanya kalau saya tidak nongol kayak gitu tuh ulahnya tiap hari demo kayak gitu kan. Saya cuma saya bilang gitu, yoga gitu kalau olahraga kan gitu. Jadi ini sebetulnya adalah kesadaran bahwa semua perempuan itu tidak bisa bagaimana tidak bisa membuka hati bahwa aksi ini penting begitu loh. Aksi selain kita bisa menyuarakan lewat petisi, forum, rapat, audiensi, ketemu dan sebagainya. Karena aksi ini penting untuk menunjukkan bahwa kondisi Indonesia itu sulit, bahkan tidak berubah sampai detik ini begitu. Jadi itu mungkin sobat puan semuanya bisa belajar. Saya tidak menyuruh aksi, kalaupun nanti Api ada aksi lagi, silahkan gabung dan bertemu saya Damal Kak Ika. Barangkali begitu. sobat puan ini memang sudah sering aksi Kak gitu. Jadi itu, dan saya belajar aksi itu dari di luar negeri Kak. Jadi sudah tertanam bahwa ketika suara melalui rapat, melalui audiensi, melalui diskusi-diskusi tidak kena, yaitu kita harus gebrakannya aksi. Satu, kalaupun pemerintah tidak mendengar, ya mungkin kalau tidak malu, itu bisa disorot di media-media sosial nasional dan internasional. Karena apa? No viral, no justice. Begitu kan. Saat Mungkin ini itu. begitu ya. Saat ini begitu. Dulu ketika kita belajar aksi pun di dalam, kakak sendiri tahu kondisi pekerja migran kan harus stay 24 jam di rumah pemberi kerja atau majikan. Jadi kita bisa libur itu ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Itu bagaimana kita bagaimana kita membuat ini kita tidak langsung begitu. Secara misalkan sebelum aksi kita mengadakan kegiatan apa di lapangan, misalkan diskusi-diskusi, terus memancing-mancing isu begitu.
kita juga meminta pendapat masukan dari teman-teman agar kira-kira gimana ya kan, kita mau aksi atau mau apa. Itu biasanya nggak, kemarin yang di AP langsung aksi kapan, besok langsung gitu kan. setelah setelah Zoom kita ketemu face to face untuk rencana dari awal. Kayak contoh itu kan kita hanya koordinasi untuk agenda, tapi di situ sudah sepakat bahwa kita oke, tanggal sekian kita aksi. Terus press conference-nya kapan ya? Biasanya kita press conference dulu gitu. Jadi itu secara otomatis bagi teman-teman atau perempuan yang udah sadar itu penting banget begitu. Bagi yang belum sadar ya mungkin setelah melihat podcast Sobat Puan itu menjadi sadar kan. Kita kan mencerdaskan dan memberikan informasi yang baik dan benar itu adalah kewajiban tugas kita bersama sebagai kaum perempuan, mungkin begitu. Tapi kalau menurut aku punya pendapat yang berbeda karena menurut aku sebenarnya aksi turun ke jalan ini juga udah menjadi udah menjadi bagian gitu dari masyarakat gitu. Karena banyak banget sebenarnya masyarakat tuh yang aksi turun ke jalan gitu, bahkan para perempuan. Kalau misalnya dibilang ini yang identik dengan api itu adalah selain daster kemarin itu adalah baju pink. Baju pink. Aksi baju pink. Dan kenapa kemudian kita pakai warna pink itu sebenarnya terinspirasi oleh seorang perempuan yang berani gitu, seorang ibu gitu yang memakai baju pink, jilbab pink waktu itu, yang fotonya viral banget gitu ya, di depan aparat ketika bulan-bulan protes Agustus gitu ya, yang kemudian protes Agustus tahun lalu yang itu besar banget, yang kemudian intimidasi aparat juga gede banget, dibarengi dengan penangkapan banyak sekali aktivis muda gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa masyarakat tuh memang menggunakan aksi gitu untuk menyuarakan atau untuk membuka ruang-ruang partisipasi gitu. Karena gimana caranya ngomong sama pemerintah kalau nggak aksi gitu. Dan itu dibuktikan dengan banyak sekali warga, misalnya warga yang menolak PSN, bahkan perempuan-perempuan ada di garis depan gitu ya. Jadi justru API itu terinspirasi oleh keberanian para perempuan-perempuan yang ada di garis depan gitu, memperjuangkan haknya gitu. Jadi itulah kenapa simbol kita adalah baju pink gitu. Nah, simbol perlawanan. Karena itu dipakai oleh ibu itu gitu sebagai simbol simbol perlawanan. Mungkin pas kebetulan dia pakai baju pink ya. Kita memberikan membuat simbol sendiri. Jadi kita ketularan semangatnya, kira-kira gitu. Mungkin ini juga ya kayak tadi Kak Ika juga tadi sempat menyampaikan bahwa tidak ada perubahan kalau tidak dari aksi gitu kan, tidak turun ke jalan. Karena selama ini kan orang-orang yang nggak pernah ikut aksi itu hidup nyaman, bekerja di tempat yang nyaman, gaji yang nyaman juga gitu, yang cukup gitu ya. Mungkin ya mereka yang merasa kayaknya udah nggak perlu untuk aksi lagi, itu adalah sebetulnya kan hasil dari aksi-aksi turun ke jalan sebelum-sebelumnya gitu kan. Teman-teman buruh, mungkin juga yang lain-lain yang menuntut gitu ya. Kadang itu sih yang dilupakan juga gitu loh sama teman-teman yang belum pernah aksi terus komplain ini macet, ini apa mungkin itu juga kali ya. Iya. Tapi yang mendukung juga banyak. Mungkin kalau aku sih fokusnya di yang mendukung ya. Walaupun ada juga yang buzzer yang menyerang itu. Tapi saya dikasih semangat oleh banyak yang langsung WA saya, kamu posisi di mana begini-begini. Oh ya, no worry, aksi API naik, dan itu banyak juga yang mendukung. Itu membuat saya apresiasi untuk kawan-kawan semuanya di dalam API dan memastikan teman-teman ini baik-baik saja gitu. Dan proses untuk bisa aksi turun ke jalan ini kan juga harus kita mulai dengan langkah-langkah yang kecil ya. Pengalaman aku sendiri itu sangat berarti gitu untuk membuat atau mengumpulkan keberanian untuk aksi turun ke jalan. Kayak misalnya di protes Agustus tahun lalu itu API itu sempat menunda rencana aksinya karena memang situasinya mencekam ya. Gimana kemudian polisi masuk ke rumah-rumah dengan membawa senjata api gitu ya, untuk menghentikan atau meredam gejolak protes masyarakat.
dan itu mencekam banget gitu sampai kita kemudian menunda aksi. Dan langkah-langkah kecil misalnya untuk kita sharing, kemudian kita ngobrol, kita membicarakan kesulitan itu, bahkan ketakutan itu gitu ya, karena memang bener takut pada saat itu, gimana enggak ngelihat polisi bawa senjata api masuk ke masuk ke ganggang gitu kan, kayak menyisir gitu ya. Ketakutan ya, tapi kita membicarakannya gitu. Kita menurut aku mungkin ruang-ruang itu yang butuh untuk kadang untuk kawan-kawan gitu ya dimanapun berada, mungkin kita merasakan perasaan itu gitu, dan kita butuh saluran-salurannya gitu. Kita butuh ngobrolin itu mungkin dengan teman kita, dengan kawan kita gitu, sehingga ketika dia dibicarakan ya, diurai, kita bisa menemukan titik-titik keberaniannya. Gitu sih yang membuat kemudian oke, yuk kita bareng-bareng turun ke jalan. Kayak gitu. Wah, ini seru banget obrolannya dan sangat berapi-api memang dengan Kak Ika, dengan Karen ini sangat bersemangat begitu ya. Tapi mungkin aku juga mau nanya sih, setelah kemarin aksi ya, mungkin ada nggak sih harapan-harapan nih tindak lanjutnya juga setelah kemarin sudah selesai aksi API dengan tiga tuntutan itu ya, yang utama itu, setelah ini seperti apa gitu harapannya kalau dari API? Iya. Kita akan terus kawal, terutama isu hentikan MBG ini kan menjadi kepentingan banyak sekali masyarakat sipil gitu ya. Bahkan banyak sudah aksi-aksi protes yang dilakukan di depan BGN, kemudian juga para pelajar aksi, bahkan saat ini juga sedang ada gugatan gitu ya terhadap program ini oleh para guru yang merasakan bagaimana dampak ketidakberesan program ini yang berdampak pada mereka juga gitu, dan kepada para murid gitu. Jadi memang API itu mengambil semangat dari semua protes yang ada gitu ya, dan harapannya setelah ini kita bisa kemudian memperkuat jaringan itu gitu, karena kita tahu bahwa kita berhadapan dengan kekuasaan yang jauh-jauh lebih besar dari kita gitu. Pokoknya siapapun yang mengkritik MBG udah langsung diserang para buzzer, itu salah satu contoh sederhananya ya gitu. Itu salah satu contoh sederhananya yang mencerminkan bagaimana kita berhadapan dengan kekuasaan yang jauh-jauh lebih besar dari kita gitu. Makanya kita melihat bahwa penguatan konsolidasi ini penting banget, dan API akan berjalan ke arah sana gitu. Selain aksi turun ke jalan, juga adalah bagaimana caranya kita bisa saling memperkuat nih konsolidasi di antara kita di pergerakan perempuan, kemudian juga dengan kawan-kawan yang sudah bergerak di isu HAM, kemudian di lintas isu yang tadi kamu sampaikan. Iya, itu benar banget, dan itu setelahnya setelah aksi ini itu yang kita lakukan ya. Terima kasih banyak loh buat Kak Ika. Aku nambahin sedikit mungkin dari harapan. Ya, boleh, harapannya pasti ada. Bagaimana setelah aksi itu, tadi kalau RTL-nya udah diceritakan sama RTL kayak lagi kerja ya Bu. Oh my gosh, oke. Jadi kalau harapan yang pasti, satu, pemerintah membuka hati dan membuka mata. Satu, memikirkan kembali apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kemarin. Tiga penting lagi itu lapangan kerja, BBM dan juga karena itu dampak yang mengena terhadap perempuan. Selain itu harapan lapangan kerja itu sebetulnya kemarin ada tuh yang ini, orang MBG itu menyerap tenaga kerja gitu kan, ada yang di buzzer begitu. Tapi kan kalau kita serang di situ, kita tidak tahu itu mesin atau apa, tapi biarin. Tapi di sisi saya yang bergerak di dalam organisasi migran, lapangan pekerjaan itu sangat penting. Karena kenapa? Saat ini pemerintah itu membuka akan menargetkan perempuan muda-muda itu untuk bekerja ke luar negeri, dan bahkan 1 bulan itu targetannya adalah 500. Ini sebetulnya bukti kegagalan pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Mengapa migran? Karena migran itu adalah salah satu penopang devisa. Uang migran, pekerja migran atau buruh migran yang ada di luar negeri itu terbesar setelah migas begitu. Kenapa sekarang ini digenjot?
Jadi harapan yang untuk lapangan pekerjaan, bagaimana kita bisa bekerja di negara sendiri tanpa harus terpaksa ke luar negeri mengais rezeki ya untuk kebutuhan pokok ekonomi, itu sangat penting sekali bagi perempuan migran begitu. Jadi apalagi kasus-kasus yang kita dampingi itu semenjak pasca berdiri itu ada 3.840 kasus pekerja migran di berbagai negara. Jadi ini harapan lapangan pekerjaan ini dengan gaji yang standar kita bisa hidup di negara sendiri itu sangat penting sekali begitu. Jadi memang kenapa Kabar Bumi tergabung dalam API ini karena ada tuntutannya di sana. Bagaimana pemerintah itu benar-benar mendengarkan harapan perempuan rakyat Indonesia untuk satu hentikan MBG, hentikan nanti dilihat itu bagaimana karena udah triliunan itu. Kenapa saat ini misalkan menggenjot perempuan kan ibaratnya untuk mengentaskan kemiskinan satu karena tidak ada lapangan pekerjaan di Indonesia. Yang kedua untuk jadi kita karena tidak ada lapangan pekerjaan dieksporlah ke luar negeri. Jadi tuntutan lapangan pekerjaan yang layak di Indonesia itu sangat penting untuk didengarkan oleh pemerintah Prabowo Gibran untuk saat ini. Mungkin itu. Oke. Tepuk tangan dong semuanya. Terima Maaf kasih ya, banyak jangan loh perempuan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Terima kasih banyak loh Kak Ika dan Karen sudah mampir di Power Puan. Senang sekali. Mungkin Sobat Puan juga di rumah yang masih belum tahu soal API atau pengen ikut aksi begitu kan. Jadi kayak ini bisa jadi informasi yang sangat penting sekali bisa diketahui oleh teman-teman atau Sobat Puan di rumah. Nah terakhir nih pertanyaan terakhir sebelum kita berpisah gitu ya. Sebetulnya terkait tadi ya ruang demokrasi juga gitu ya. Pesan-pesannya nih gimana sih caranya kita untuk terus tetap menjaga ruang demokrasi dan juga partisipasi publik saat ini nih di tengah situasi yang saat ini tuh seperti apa? Iya, aku tuh suka banget dengan nama Instagramnya Ibu Berisik gitu ya, Ibu Berisik. Karena itu on point banget sih menurut aku. Bagaimana kita harus terus berisik gitu ya, untuk menjaga ruang demokrasi ini dengan segala apapun daya yang kita punya gitu, entah itu di sosial media, entah kemudian juga di grup pemberitaan, grup WhatsApp, grup keluarga. Iya, grup keluarga besar gitu kan. Dan sampai ke aksi turun ke jalan. Itu kan upaya untuk terus berisik gitu ya. Jadi kemudian juga bagaimana kita terus kritis gitu. Menurut aku itu dua cara gitu, pasti ada banyak cara yang lain gitu untuk menjaga ruang demokrasi kita ini. Dan kita memang harus saling jaga di antara kita gitu ya. Saling jaga, saling menguatkan gitu, saling berkoneksi gitu karena itu juga kekuatan kita gitu untuk mempertahankan demokrasi yang kalau AP bilang tuh kemarin di ujung tanduk ya. Iya, betul. Iya, betul. demokrasi kita di ujung tanduk. Terima kasih Kak Ika. Mungkin dari Kak Ren. Ya, kalau saya sendiri ya pesan terakhir itu sebagai perempuan dan juga kena dampak akibat krisis kita sudah bilang krisis ya. Dimanapun kita berdiri dan bergerak, di mana ada penindasan, disitulah mari kita melawan bersama-sama. Dengan cara apapun, dengan misalkan ikut sekedar sharing isu yang penting untuk didengarkan oleh dilihat, publish di mana-mana, itu sangat penting. Misalkan saya di Instagram juga suka dengan Instagramnya Rocky Gerung, Mbak Bibip itu karena itu sama anak-anak muda yang punya suara kenceng dan itu benar-benar untuk pelajaran kita banget. Itu sebetulnya untuk menjaga ruang demokrasi kita. Jangan sampai perempuan itu dianggap lemah, dianggap kalau zaman dulu itu seperti Kartini lah ya, pakai konde, pakai ini, tapi tidak dilihat dari bagaimana perjuangan seorang perempuan itu, bahwa perempuan itu mampu untuk bergerak. Perempuan itu kalau orang ibaratnya ini Kak, penyangga setengah bumi itu loh. Penyangga perempuan itu kekuatannya penyangga bumi kalau ada yang mengibaratkan begitu. Jadi ketika mungkin pesan buat Sobat Puan,
ketika dimanapun tidak ada ketidakadilan dan ada penindasan, bergeraklah, bukalah hati dan bergeraklah bergabung. Untuk apa? Sekecil apapun yang kamu lakukan itu sangat berarti bagi perempuan seluruh Indonesia yang berkena dampak. Karena kenapa? Daripada kita diam aja dan sambil nyinyir, tapi tidak melakukan apapun begitu. Jadi karena yang namanya menjaga itu sekecil apapun itu bisa ikut berpartisipatif dalam menjaga ruang demokrasi. Mungkin itu saja. Jadi pesan-pesannya sebenarnya tadi yang aku tangkap dari Kak Ika dan Karen ya, satu adalah berisik, bergerak, melawan. Iya. Jadi dari tadi ya. Bener banget. 3 itu ya emang Panjang dan lebar intinya itu. Iya, kekuatannya api nih. Jadi harus tetap berisik, bergerak dan lawan gitu ya. Wes. Dan juga ini harus di WhatsApp grup di mana itu harus saling tanya kabar. Oh ya, ada informasi ini, update ini gitu. Apa yang perlu kita ngobrol yuk gitu ya gitu lah. Collective care ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Ika dan Karen, Sobat Puan. Ya, itu dia tadi Sobat Puan. Mungkin Sobat Puan yang di rumah yang mungkin pengen tahu juga nih Kak. Ini terakhir banget nih informasinya. Tadi diskusinya udah selesai gitu ya. Ini kalau nggak kita sampai besok ya selesai. Saking serunya gitu. Sobat Puan yang kalau misalnya pengen tahu nih, pengen ikut aksi atau informasi terkait API nih, bisa aksesnya kemana nih? Mungkin bisa yang mau promo-promo silahkan. Kalau kita kebiasaannya itu dalam menyebarluaskan informasi agenda API ya, itu melalui kanal sosial media dari organisasi-organisasi yang tergabung di dalamnya. Jadi kita nggak punya satu akun khusus nih untuk API gitu. Untuk lebih amannya gitu ya. Betul. Jadi bisa mungkin bisa follow di organisasi, bisa follow gitu kalau di organisasi kita masing-masing salah satu contohnya di Perempuan Mahardika Mahardika kita. Jadi biasanya kita juga akan selalu update agenda-agenda API melalui kanal sosial media di Perempuan Mahardika. Mungkin dari Kak Ren. Kalau dari Kabar Bumi ini kan kalau di Jakarta itu sebagai kontak center pusatnya ya Kak ya. Kabar Bumi itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, karena memang kita ngorganisir perempuan migran dan keluarganya di daerah-daerah atau di NTT, di NTB, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Barat itu ada. Tapi teman-teman Sobat Puan bisa juga follow Instagramnya atau fanspage-nya Kabar Bumi Pusat. Di situ kita juga ketika ada kegiatan-kegiatan bersama API dengan jaringan-jaringan itu semuanya ada di media sosial. Kalaupun pengen ketemu sama saya boleh, tapi harus kontak dulu janjian gitu. Sibuk ya. Emang Pak Gibran sama Pak Prabowo aja yang sibuk. Itu kantor kita ada di Matraman. Jadi kalau mau berkunjung boleh banget, tapi harus janjian dulu. Maaf lah pura-pura sibuk begitu. Dicatat ya Sobat Puan, tadi di Instagramnya ada Perempuan Mahardika di Mahardika kita dan juga Kabar Bumi Pusat. Atau juga bisa tetap follow dan juga ngepo-ngepoin terus akun Instagramnya YKP dan sosial media lainnya yang dengerin juga podcastnya, jangan lupa juga subscribe. Nanti setelah ini saya follow dan subscribe juga. Belum follow ternyata Karen ini Mas Oji. Bercanda. Ya udah itu aja Sobat Puan untuk episode kali ini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah Sobat Puan.